ada teman-teman mahasiswa, media, Kepala Bidang Kemahasiswaan Pak Adi. Walaupun memang di tengah-tengah kita ada aparat penegak hukum, tapi sebagai simbol perlawanan, mari kita angkat tangan kiri semua di atas. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Baik, selanjutnya mungkin teman-teman jangan takut. Satu yang dimana salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, almarhum Norman Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi, merupakan salah satu korban dari 17 korban lainnya yang tertembak pada 13 November 1998. Jadi mari kita kepalkan tangan kiri kita semua di atas sebagai bentuk perlawanan. Kalau saya bilang tentunya terus kita gaungkan dan terus kita lakukan selama yang mengizinkan mahasiswanya untuk memperingati peristiwa 26 tahun yang lalu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi, terutama peristiwa penembakan mahasiswa dalam tragedi Semanggi 1. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang selama ini menjadi ujung tombak perjuangan kami keluarga korban. Peristiwa 26 tahun yang lalu, tentu yang hadir di sini mungkin sudah banyak yang melupakan atau mungkin yang tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada tahun 98. Presiden Soeharto terpilih lagi menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR RI untuk yang ke-6 kalinya pada tanggal 11 Maret 98. Tanggal 13 Maret 98 terjadi penculikan aktivis pro-demokrasi di daerah Taman. Mahasiswa bersama rakyat dari hari ke hari semakin membesar, walaupun harus berhadapan dengan TNI Polri yang dipersenjatai dengan peralatan. Saya dosen di sini 2010, Bu. 98 saya masih SMP, Bu. Dan panitia hari ini, Bu, gak ada yang udah lahir, Bu. 2098 itu belum lahir mereka. Tapi sejak 99 2000 materi tentang tragedi Semanggi selalu disampaikan baik di ruang kelas maupun di ruang kami bilangnya non kelas ya. Setiap mahasiswa baru di Unika Atmajaya, terutama Fakultas Hukum ya, dikenalkan tentang tragedi Semanggi, mengenang Wawan. Bukan dalam arti dalam arti tidak bisa melupakan, karena memang nggak boleh dilupakan, Bu. Jadi yang terjadi 98 itu masih terus dijadikan materi, diajarkan kepada teman-teman mahasiswa. Kami tidak berencana untuk memutus ini, Bu. Nggak tahu sampai kapan nanti. Mungkin sampai Ibu tutup usia atau bagaimana, tapi ini akan terus jadi kenangan, Bu. Ini akan terus selalu diingatkan karena ini tentang
sesuatu yang besar yang pernah terjadi di sekitar kita begitu ya. Yang terjadi kemarin mengingatkan kita bahwa ini bukan tentang memaafkan ya Bu ya, karena memaafkan itu urusannya Tuhan mungkin ya. Saya nggak tahu Bu Sumarsi sudah memaafkan atau belum, tapi yang tidak boleh adalah melupakan kan gitu Bu ya. Tidak tahu juga siapa yang mau dimaafkan ya Bu ya. Jadi bingung, mau memberi maaf pun bingung. Tapi yang pasti ingat selalu bahwa pernah terjadi suatu perbuatan yang tidak jelas dan tidak dijelaskan begitu ya. Tapi ada manusia mati gitu ya teman-teman ya. Baik, jadi ini tahun ini peringatannya, tahun depan lagi dan seterusnya, bukan demi tradisi, tapi mari kita jadikan ini tradisi karena ini memang sesuatu yang teman-teman terus harus tahu. Ya, berkomitmen menghapus impunitas, tetapi pada pertengahan periode pertama pemerintahannya itu mengangkat Menhankam Pangap atau Pangap 98 Wiranto, yang di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM, Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab di dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti. Kemudian Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam. Setelah itu periode berikutnya Wiranto diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau tidak salah sekarang diangkat menjadi Penasehat Presiden. Yang diakui oleh Presiden Jokowi juga penghilangan paksa. Siapa pelakunya? Siapa dalam pelaku kasus penghilangan paksa atau penculikan aktivis pro-demokrasi? Di masyarakat beredar tentang video pemecatan Prabowo dari Kopassus karena membentuk tim mawar untuk melakukan penculikan aktivis pro-demokrasi. Nah, kemudian juga beredar surat Dewan Keputusan Perwira tentang pemecatan Prabowo dari anggota Kopassus. Nah, sekarang Prabowo menjadi presiden. Apakah kami keluarga korban pelanggaran HAM berat, khususnya keluarga Wawan dan keluarganya Yunhab yang menolak bantuan dari pemerintah, yang menolak penyelesaian non-yudisial, apakah masih ada harapan? Sekecil apapun kami selalu memelihara harapan, karena masalah hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, terutama di pasal 28I yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan di ayat 5-nya juga bahwa masalah hak asasi manusia itu diatur dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, dan undang-undangnya sudah ada, sudah juga. Bang, ayo, mas, ayo kamu yang pakai poster ya. Kemudian setelah, kalau tidak salah 3 hari setelah peristiwa penembakan mahasiswa ini di sekitar Atmajaya ini, Presiden Habibie mengeluarkan pernyataan pemerintah akan mengusut tuntas penembakan mahasiswa di sekitar Semanggi dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Nah, pernyataan B.J. Habibie ini yang kemudian menjadi sikap kami sekeluarga untuk mengingatkan dan menuntut agar negara bertanggung jawab atas penembakan para mahasiswa. Nah, kemudian dalam peristiwa Semanggi 1 sudah diselidiki oleh Komnas HAM.
ada 18 orang meninggal dunia, 7 diantaranya adalah mahasiswa. Jadi anak saya Wawan, Iti Sigit Prasetyo, kemudian Iti itu si Teddy Mardani, Yai Sigit Prasetyo, Yodi Sudibyo itu adalah mahasiswa Setirawamangun, kemudian ada Pujamil Joko mahasiswa UPI, kemudian ada Uga Usmana itu mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Semasa hidupnya Wawan pernah bercerita, perjuangan belum selesai, tetapi sudah banyak yang meninggalkan perjuangan. Teman-temannya sudah banyak yang tidak tahan lapar dan tidak tahan haus. Yang dulu ke kampus bergelantungan pakai bis kota, sekarang sudah pakai taksi dan ada yang bermobil. Kalau dulu telepon pakai telepon umum, sekarang mereka sudah pakai HP. Kami sebagai orang tua Wawan yang tahu persis apa yang dilakukan Wawan, karena di meja makan kami selalu mendiskusikan termasuk tentang reformasi dan demokrasi. Nah, bagaimana perkembangan dari peristiwa Semanggi 1? Pernah DPR membentuk Pansus Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti. DPR menyatakan dari 10 fraksi, hanya 3 fraksi menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat, 7 fraksi menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2020, bulan Januari, Jaksa Agung ST Burhanuddin di depan rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI mengatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 sudah ada kesimpulan DPR RI tidak terjadi pelanggaran berat HAM, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Saya, ibunya Wawan, bersama Ibu Hokimno, ibunya Yunhab, menggugat Jaksa Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sejak awal mengajukan gugatan itu, pihak Jaksa Agung sudah menyatakan bahwa surat banding kepada atasan Jaksa Agung ke Presiden tidak boleh menggunakan surat terbuka. Memang kami membuat surat banding administrasi ke atasan Jaksa Agung kepada Presiden itu menggunakan surat terbuka yang kami kirim pada setiap melakukan aksi Kamisan. Nah, kemudian kami menang di tingkat pengadilan pertama, Jaksa Agung mengajukan banding, tetapi menang, tetapi bagi kami, kekalahan kami keluarga korban dan kemenangan Jaksa Agung tidak ada kaitannya dengan masalah substantif, karena kesalahan kami keluarga korban menggunakan surat terbuka di dalam menyampaikan surat banding kepada atasan Jaksa Agung, yaitu kepada Presiden. Ini yang terjadi di DPR. Nah, kemudian di dalam perkembangannya pada tahun 2022 Presiden Jokowi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM masa lalu. Melalui aksi Kamisan, kami menolak penyelesaian non-yudisial, baik upaya Presiden SBY yang membentuk namanya tim penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian Presiden Jokowi ini adalah seorang presiden yang sungguh sangat melukai kami keluarga korban, karena di dalam visi misinya tertulis bahwa berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Kasusnya disebut termasuk Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti, penghilangan paksa, juga kerusuhan 13-15 Mei 98. Nah, kemudian melalui aksi Kamisan kami menolak